السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد نور الهداية وعلى آله وصحبه نجوم الرشاد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وحكما. رب زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد فأقول حضرة المحترمين والمكرمين, para alim, para sepuh semua yang saya hormati dan saya muliakan, khusus kepada pimpinan Majelis Taklim Samsi Sumus, Bapak Ustaz Mabrur yang saya cintai dan saya hormati serta saya muliakan. Tak lupa kepada para orang tua kami, senior kami, wabil khusus kepada Bapak RT Sahin, Bapak Mundasir, Bapak Jaja, Bapak Abdul Rahman, Bapak Mito, Bapak Edi, semua yang saya hormati dan saya muliakan, serta rekan-rekan semuanya seide, senasib, seperjuangan yang saya cintai, saya muliakan. Rahimakumullah. Saudaraku, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidup yang begitu besar dan begitu banyak kepada kita sekalian. Di antara nikmat hidup yang masih dapat kita rasakan bersama-sama sampai detik malam hari ini, alhamdulillah kita semuanya dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam forum yang mulia ini, yakni majlis zikir dan majlis taklim serta majlis silaturahim. Semoga dengan berkahnya kehadiran kita di dalam majlis yang mulia ini, kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan ketentraman hati, serta apa yang menjadi hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku rahimakumullah, perlu diketahui bersama bahwa para ulama berkata, awwalu ma tanzilur rahmatu ala majalisil dzikri. Pertama-tamanya rahmat itu turun di atas majlis zikir. Jadi kita duduk di dalam majlis zikir ini, insya Allah akan menjadi sebab, menjadi perantara kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab pertamanya rahmat Allah turun di atas majlis zikir. Sesuai dengan hadis baginda Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la ya'mudu qaumun yazkuruna Allah azza wa jalla ila haffat alaihimul malaikatu wa khasyathumur rahmatu wa nazalat alaihimus sakinatu wa dzakarallahu fi man indah. Kata Nabi, tidaklah duduk suatu kaum untuk berzikir mengingat Allah azza wa jalla, melainkan para malaikat Allah mengelilinginya. Jadi semua yang hadir di sini ini sedang ngumpul bareng dengan para malaikat Allah. Dalam satu keterangan, jumlah malaikat yang hadir di sini sesuai bilangannya jamaah yang hadir di sini. Ada berapa PRT? Ya, umpama 30 ini yang hadir di sini. Berarti setidaknya ada 30 malaikat yang sedang bergaul bersama kita. Ngaji bareng, zikiran bareng. Alhamdulillah. Kemudian rahmat Allah juga turun di dalam majlis zikir. Ketentraman, kedamaian juga turun di dalam majlis zikir. Serta Allah menyebutnya di kalangan atau di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sekeliling Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan kata lain, ada manusia yang masyhur fis sama, masyhur fil ardi. Ada manusia yang terkenal di atas bumi dan terkenal di atas langit. Siapa?
Orang yang terkenal di atas langit, yakni orang-orang yang senang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sering berzikir, duduk di dalam majlis zikir. Saudaraku rahimakumullah, semua yang saya hormati dan saya muliakan, perlu diketahui bersama. Jadi disebutkan dalam kitab Minahus Syaniah ini buat perhatian buat kita semua ya. Buat pepeling, buat peringatan, buat perhatian. Saya akan membacakan kitab Minahus Syaniah sebagai muqaddimah. Di sini dikatakan wa'lam anna bi dzikrillahi ta'ala yasulul khammu al-waqi'u lin-nasi fi hadhihi dar. Kata penyusun kitab, ketahuilah bahwasanya dengan berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla, kesedihan yang menimpa pada sebagian manusia di negeri ini itu bisa hilang sebab apa? Sebab zikir. Jadi kesedihan yang disebabkan musibah yang menimpa pada manusia di negeri ini bisa hilang dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Disebutkan di sini. Fa innal hamma wal khamma fima innama huwa biqadril khufrati 'anillahi ta'ala. Maka janganlah sekali-kali sebutkan di sini fa innal hamma wal khamma fima innama huwa biqadril khufrati 'anillahi ta'ala. Maka sesungguhnya sedih sebab banyak mikir, sedih sebab banyak musibah yang menimpa, itu kadarnya sesuai dengan tingkat kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tingkat kelalaian kita kepada Allah misalkan 10%, maka kepusingan kita pun 10%. Kalau kadar tingkat kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala misalkan 50%, ya kesedihan kita, kepusingan kita dalam hidup ini ya 50%. Kepusingan kita, kesedihan kita yang kita alami ini, maka sesuai dengan kadar atau tingkat kelalaian kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dikatakan di sini, faman arada dawamas sururi falyudawim ala zikri. Maka barang siapa yang ingin selalu senang bahagia, maka hendaklah selalu berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla. Saudaraku rahimakumullah, semua yang saya hormati dan saya muliakan, saya tambahkan sedikit lagi. Fala yalumunna al-'abdu illa nafsahu idza taradafat 'alaihimul humum wal humum fa inna dzalika innama huwa jazaa'un biqadri iradihi an rabbih 'azza wa jalla fafham. Maka janganlah sekali-kali seorang hamba mencela, menyalahkan, kecuali salahkan saja diri sendiri ketika kesedihan, ketika kesusahan tumpah-tumpah datang sini berganti. Kemarin pusing sebab apa, baru selesai datang lagi kesusahan yang lain. Ini namanya cara bahasanya tumpah-tumpah, datang sini berganti. Jangan pernah menyalahkan siapa-siapa, kecuali salahkan diri sendiri. Karena sesungguhnya itu sebagai balasan sesuai dengan kadar atau tingkat kelalaian kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, semua yang saya hormati dan saya muliakan, salawat serta salam semoga tersanjungkan pada baginda Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama lanjutkan pengajian kita dalam ilmu fikih. Ya, masih dalam pembahasan tentang apa-apa yang mungkin sekali terjadi ditinggalkan dalam sholat, baik ditinggalkannya itu karena sengaja ataupun karena
berkaitan dengan masalah ini juga mencakup di dalamnya adalah keraguan-keraguan yang terjadi di dalam sholat. Sebelum saya menyampaikan pembahasan yang lainnya yang akan saya sampaikan, terlebih dahulu saya akan menjawab pertanyaan saudara kita Bapak Jaja. Kemarin pertanyaannya kurang lebihnya Pak Jaja. Kalau ada seorang imam sedang ruku, di dalam rukunya ragu apakah sudah membaca Fatihah atau belum. Bagi imamnya kan berdiri lagi untuk membaca Fatihah. Begitu juga ketika al-munfarid, orang yang sholat sendirian. Yang menjadi pertanyaan bagi Bapak Jaja adalah bagaimana keadaan kita sebagai makmum ketika melihat imamnya dari ruku berdiri, bukannya tidak, tetapi membaca Fatihah. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita berdiri karena iktidal? Apakah kita berdiri sama-sama membaca Fatihah, mengikuti bacaan Fatihahnya imam? Untuk menjawabnya saya akan membaca kitab Fatwa Ar-Ramli. Di sini akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ar-Ramli penyusun kitab ini, beliau menukil atau mengutip pendapat atau perkataan Imam Baghawi. Nah, jadi ulama-ulama terdahulu itu sanad ilmunya nyambung antara satu ulama dengan ulama yang lain. Jadi saling menguatkan. Jadi tidak saling menyalahkan, tetapi justru saling menguatkan. Contohnya ya ini, penulis kitab ini Ar-Ramli menukil atau mengutip perkataan dari Imam Baghawi. Imam Baghawi berkata, mas'alatu imamin hawiya lirrukuni thumma syaka fi annahu hal qara'a al-fatihata fa'ada ila al-qiyami liyaqra'a wa tahaqqaqa al-ma'mumuna qira'at al-fatihati qala laysa lahum ayyam qadiru fi hadzal i'tidali wa 'alaihim ayyaqulu ila as-sujudi wa yantaziruhu fihi li'annahu ruknun mumtad wal i'tidalu 'ala ar-ruku'i khairu mumtadin. Permasalahan seorang imam yang turun dari membaca Fatihah ya, suratan, kemudian turun untuk mengerjakan ruku. Di dalam rukunya imam ini ragu apakah sudah membaca Fatihah atau belum. Jadi ada seorang imam sedang ruku, ragu sudah membaca Fatihah atau belum. Lalu imamnya berdiri untuk apa? Berdiri untuk membaca Fatihah. Maka kata beliau, ya, sementara makmumnya wa tahaqqaqal ma'mumuna qira'atul Fatihah, para makmumnya seyakin-yakinnya bahwa imamnya telah membaca Fatihah. Hanya saja imamnya ragu. Nah, ini masalah. Ya. Bingung bagi makmum yang tidak tahu, tentu bingung. Bagi makmum yang sudah tahu tidak bingung. Apa yang harus dilakukan oleh makmum? Laisa lahum ayyantadiru fi hadzal i'tidali wa 'alaihim ayyaqulu ila sujudi wa yantadiru fihi. Makmumnya tidak boleh menunggu imamnya dalam posisi iktidal, ngadeg bareng sama imam. Tapi makmumnya sujud. Makmumnya sujud. Di dalam sujudnya makmum ini sembari menunggu imam. Paham? Mungkin muncul pertanyaan,
berarti makmumnya mendahului imam. Iya kan? Sebelum ditanya sama penjajah biasanya pertanyaannya ini tajam. Ya, saya sudah antisipasi terlebih dahulu. Ya. Dalam kondisi seperti ini fala yadurru ya. Ditaqaddumin ya, birruknin. Dalam kondisi situasi seperti ini, maka tidak mengapa makmum mendahului imam karena darurat. Tidak apa-apa, artinya tidak merusak atau tidak membatalkan sholatnya makmum. Jelas tadi ya? Jelas ya? Kalau ada imam dalam rukunya ragu sudah membaca Fatihah atau belum, kemudian imamnya berdiri untuk membaca Fatihah, maka makmumnya berdiri untuk membaca i'tidal, kemudian sujud terlebih dahulu mendahului imam. Di dalam sujud yang pertama menunggu imam. Ya, jelas. Itu permasalahan yang pertama. Permasalahan berikutnya ini mirip ya, tapi enggak persis. Ya, ini ya mirip-mirip kayak gitu. Jadi saya membaca kitab fatwanya Imam Ar-Rumli. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila amma idza qama al-imam ba'da sajdatil ula min ar-rak'atil ula sahiyan wa 'alima al-ma'mumuna bidzalika madza yaf'aluna in kan as-salatu jum'atan aw khairuha. Jadi ada permasalahan begini. Ketika ada seorang imam berdiri dari sujud yang pertama dalam rakaat yang pertama, ya. Ada imam bangkit dari sujud yang pertama. Sujud yang pertama itu juga dari rakaat yang pertama. Rakaat pertama, ya, dilanjutkan ruku, i'tidal, terus sujud. Baru sujud sekali, imamnya berdiri, ya. Jadi nggak sampai duduk di antara dua sujud. Lupa rupanya, imam lupa. Sujud sekali berdiri. Nah, makmum ini menyadari, tahu imamnya lupa. Nah, di sini permasalahannya bagaimana kalau sholat ini sholat Jumat? Terus bagaimana kalau sholat ini sholatnya selain sholat Jumat? Maka dijelaskan oleh Imam Ar-Rumli di sini. Kalau sholatnya sholat Jumat, ya, kalau sholatnya sholat Jumat, maka para makmum menunggunya di sujud dalam posisi sujud. Tadi kan imam, ya, imam dari sujud pertama berdiri. Berdiri. Si makmumnya nunggu saja di posisi itu, di posisi sujud. Ya. Tapi sujud yang kedua, bukan sujud yang pertama. Jadi lanjutkan duduk di antara dua sujud, kemudian dilanjutkan dengan sujud yang kedua. Di situ para makmum menunggu datangnya imam bahasanya. Ini kalau sholatnya sholat Jumat. Kalau sholatnya selain sholat Jumat, maka para makmum boleh memilih dua pilihan. Pertama, boleh menunggu saat sedang sujud. Keduanya boleh mufaroh. Tapi kalau sholat Jumat, makmum tidak boleh mufaroh. Harus ditunggu imamnya. Ya, tidak jelas. Jadi, ada permasalahan lagi ini berkaitan dengan salam. Barangkali ada yang pernah mengalami ada seorang makmum yang salam mendahului imam. Ada enggak? Sering. Nah, ini harus tahu kita. Ini namanya permasalahan sholat yang mungkin sekali terjadi. Ya. Saya bacakan di dalam kitab Fathul Mu'in. Begini. Bismillahirrahmanirrahim. Law dhanna salam al-imami faqama thumma 'alima fi qiyamihi annahu lam yusallim lazimahu al-qu'ud liyaquma minhu wa la yasqutu 'anhu bi niyatil mufaraqati
wa in jasad bi anna qiyamahu wa qama lahwan wa min tamma law atamma jahilan lahu ma atabihi fayu'iduhu wa yasjudu lisahmi. Ada sebuah permasalahan begini. Kalau ada seorang makmum masbuk menyangka imamnya sudah salah. Karena disangkanya imamnya sudah salah, biasanya makmum masbuk kan berdiri untuk meneruskan rakaat berikut. Ternyata sudah berdiri seperti ini, ternyata melihat imamnya belum salam. Mungkin nggak kayak gini terjadi? Ya mungkin lah. Raja ngantuk kayak gitu ya. Agak-agak kaget berdiri langsung. Ternyata sudah berdiri. Belum salam. Apa yang harus dilakukan oleh makmum masbuk? Ya, yang mengalami permasalahan seperti ini, maka makmum masbuk ini turun lagi, duduk lagi, duduk seperti duduknya tasyahud akhir tadi. Sampai kapan duduknya? Ya sampai imamnya salam 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru berdiri. Jelas ya? Ini kalau sampai ada kejadian makmum masbuk berdiri untuk melanjutkan rakaat berikutnya, ternyata setelah berdiri ketahuan imamnya belum salam, maka bagi makmum masbuk duduklah sampai kapan? Sampai imamnya salam yang kedua, baru makmum masbuknya berdiri untuk meneruskan rakaat berikutnya. Ya, permasalahan yang mirip lagi berkaitan dengan salamnya makmum yang mendahului imam. Ini mirip-mirip, tapi beda permasalahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Walau dhannal ma'mumu salamal imami fasallama fabana khilafu dhannihi sallama ma'ahu wala sujuda li'annahu sahun fi halil qudwati. Apabila seorang makmum menyangka imamnya telah salam, lalu makmumnya salah, ya karena dianggapnya, dikiranya imamnya sudah salam, ya makmumnya salam. Bisa terjadi seperti itu. Orang sholatnya di pojok sebelah sana, rada ngantuk, rada kaget, assalamualaikum ke kiri, temannya masih tahiyat, baru nggak? Mungkin terjadi, Pak Toto. Mungkin terjadi. Makanya kalau sholat jangan di pojok sono, rawan sekali. Ya, rawan. Ya, sebisa mungkin di samping atau di belakang imam. Jangan jauh-jauh, sebisa mungkin ya, sebisa mungkin. Saya ulangi lagi. Apabila ada seorang makmum menyangka imamnya telah salam, lalu makmumnya salah. Ternyata dugaannya atau sangkaannya ini salah. Ternyata imamnya belum disangka salam, sudah salam duluan makmumnya, ternyata imamnya belum salah. Maka apa yang dilakukan oleh si makmum yang salam mendahului imam sebab mengira imamnya sudah salam, maka di posisi seperti semula, udah kayak gitu lagi ya, nunggu sampai imamnya salam, kemudian dia salam lagi, dan tidak perlu menambal atau tidak perlu sujud sahwi. Sebab apa? Sebab makmum ini lupa dalam keadaan masih ngikut kepada imam. Sudah jelas ya? Sudah jelas. Ya, barangkali ini ada 4 permasalahan yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kita semua bisa paham, dan tentu kalau bisa sih
dipaham tapi jangan sampai dipraktekkan. Karena kalau dipraktekkan ini namanya kita akan mengalami keadaan seperti ini, ya. Dalam arti antara kelupaan atau pengantukan atau apalah, ya. Ya, sekedar tahu saja, jangan sampai dipraktekkan, ya. Silakan waktu saya kembalikan kepada rekan-rekan semuanya, barangkali ada yang ingin ditambahkan, monggo. Saya kasih waktu. Saya tunggu. Ya. Ya, makmumnya nunggu dalam sujud. Iya. Ya, itu kan imamnya posisinya rakaat kedua apa? Oh iya. Nanti saya itu lagi ya. Saya apa namanya? Iya. Karena ini permasalahannya tadi kan kalau imamnya berdiri kan berarti menyangka telah sempurna kan, sehingga imamnya berdiri untuk melanjutkan rakaat kedua kan. Sementara makmum menunggu pada dalam keadaan. Nah itu jadi PR lagi. Ya ini masalah fikih begitu akan terus. Nah, satu permasalahan disampaikan nanti akan muncul pertanyaan yang lainnya. Seperti kemarin ketika saya menyampaikan kalau seorang imam ragu dalam ruku maka berdiri untuk mengerjakan. Kalau seorang imam dalam ruku ragu membaca Fatihah atau belum, maka imamnya berdiri untuk membaca Fatihah. Kan muncul pertanyaan, bagaimana imam makmumnya? Jadi seperti itu. Jadi masalah fikih memang ya masalah yang sangat-sangat pelik. Jadi nanti insya Allah saya tambahkan lagi pada pertemuan berikutnya. Ini menjadi PR ya, Mas Hanafi. Silakan yang lainnya. Gak apa-apa, ini memang harus sampai detail. Jadi setiap permasalahan kalau memang belum sampai detail, boleh terus bertanyakan sehingga sampai permasalahan-permasalahan yang sampai detail kita paham. Silakan. Ada lagi masalah biasanya nih. Pak Mito sekali-kali coba. Kayaknya sih Pak Mito Babi Abdurrahman kayaknya nggak pernah mau mengajukan pertanyaan, kayaknya menggunakan prinsip al-alim wasail, ya, wal mustami wal muhibbu lahum. Kayaknya yang mengetahui memberikan jawaban, yang menanyakan, yang berusaha mendengarkan, yang ikut senang terhadap mereka, bodoh-bodoh diganjar. Mungkin ini yang dipegang kayaknya. Bodoh-bodoh ganjaran nih guys, menang bayi dulu kenal. Ini namanya kecerdasan santri memang begitu ya. Ngapain repot-repot karena pahalanya sama-sama dapat pahala kok. Ada lagi nggak? Sedikit bercanda ya. Kalau sudah nggak ada, ya barangkali saya tutup dulu pertemuan kali ini. Semoga pada pertemuan berikutnya saya dan teman-teman semuanya bisa melanjutkan pembahasan ilmu fikih yang tentu akan lebih detail lagi ya. Dalam arti lebih detail, apa-apa yang belum saya sampaikan, apa-apa yang saya sendiri terkadang belum tahu, dan mungkin teman-teman juga ada sebagian yang belum tahu, supaya kita semuanya bisa mengetahuinya, sehingga ketika sewaktu-waktu kita mengalami atau melihat teman yang mengalami keadaan-keadaan seperti apa yang sudah saya sampaikan, pertama kita tidak bingung, keduanya juga kita melihatnya tidak menjadi sesuatu yang aneh, sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan yang koyo-koyo nyalah ya. Kayak tadi, misalkan ada makmum sujud mendahului imam, padahal imamnya sedang berdiri membaca Fatihah ya. Makmumnya sujud duluan. Nah,
ini kan tentu kalau nggak dijelaskan sedetail ini, pasti ini menimbulkan, kalau sampai kita melihat ya, menyaksikan ada orang yang memerhatikan seperti ini, pasti ini akan menjadi pertanyaan yang mungkin bisa jadi koyo-koyo nyalahake orang lain. Itu gimana orang sholat masa ia sujud duluan mendahului imamnya? Padahal orang itu karena mengetahuinya bagaimana dalam situasi kondisi seperti itu apa yang harus dilakukan oleh makmum. Ya, ini barangkali saya sampaikan pada pertemuan kali ini karena sudah tidak ada lagi yang mengajukan atau menyampaikan apa yang perlu saya perjelas. Maka saya pikir cukup dulu. Akhirul qali billahi taufiq hidayah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.